Assalamualaikum sahabat. Halo semua. Saya Ade Saputra, SRB Nusa Tenggara Barat. Ayo buat sahabat yang nonton video ini, pasti kepo banget kan? Apa sih itu PRB? Kepanjangannya apa? Manfaatnya apa? Kira-kira apa sih hubungannya dengan pembelajaran? Nah, sahabat, PRB itu singkatan dari Portal Rumah Belajar. Nah, PRB itu sendiri merupakan website atau situs yang dibuat oleh Kemendikbud loh. Cara aksesnya pun sangat mudah. Cukup ketik alamat di website atau situs di HP, laptop, atau PC, yaitu belajar.kemdikbud.go.id. Nah, sahabat, tentunya saat ini di dunia, khususnya di Indonesia, sedang mengalami musibah non-alam, yaitu pandemi COVID-19. Kita sebagai pendidik tentunya sangat kesulitan ingin mengajar dengan peserta didik. Mau tidak mau ya kita harus mengajar dari rumah. Itu pun sistemnya online. Sahabat, tenang dulu ya. Jangan panik. Salah satu solusinya adalah dengan memanfaatkan portal Rumah Belajar. Nah, Rumah Belajar hadir dalam bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0. Kemudian dapat dimanfaatkan oleh pendidikan anak usia dini, TK, SD, SMP, SMA atau SMK, dan umum. Nah, dengan Rumah Belajar, kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Tentunya gratis. Kita lanjut ya. Nah, dalam Rumah Belajar terdapat beberapa fitur, yaitu fitur utama ada kelas maya, sumber belajar, bank soal, dan lab maya. Kemudian fitur pendukungnya ada buku sekolah elektronik, peta budaya, wahana jelajah angkasa, PKB, edugame, blog pena, dan karya bahasa dan sastra. Oke sahabat, nah sekarang kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai fitur Rumah Belajar. Nah, kali ini saya akan memanfaatkan salah satu fitur pendukung yang ada di Rumah Belajar, yaitu pemanfaatan edugame dalam pembelajaran. Nah, ini yang baru ini adalah tentang edugame. Nah, mungkin anak-anak di kelas 1 SD sampai 6 SD, SMP maupun SMA bisa mengakses ya. Yang jelas yang paling penting untuk mengakses edugame itu yang paling penting adalah ada kuota. Ya. Kalau tidak ada kuota boleh cari WiFi tetangga boleh, atau yang mana yang paling dekat dengan kuota Bapak Ibu ya. Paling tidak ada kuota supaya bisa memainkan edugame-nya. Oke, kita santai saja Bapak Ibu, nggak usah terlalu tegang ya. Jangan lupa sesuai judul kita cangkir kopi ya, jangan lupa sambil ngopi tidak apa-apa ya, supaya tetap melek ya. Oke, nah untuk edugame ini kita bisa bermain sambil belajar dengan fitur edugame Rumah Belajar. Nah, ini dibuat seperti game interaktif yang dapat dimanfaatkan oleh siswa baik secara mandiri maupun dalam bimbingan guru dan orang tua. Dan alhamdulillah edugame ini sangat bagus untuk kita kalau tanpa iklan dan lain semacamnya, jadi terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk edugame sendiri ada banyak macam. Daftar permainannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nah, kalau mungkin di sini ada Bapak Ibu yang lebih kreatif lagi, bisa dibuatkan gamenya
diupload di sini lumayan kan, ada karya. Nah, di sini kita akan coba terutama kelas 7 ya. Saya juga mengajar di kelas 7. Biasanya dari anak SD menuju ke kelas 7 SMP itu adalah masa peralihan ya Bapak Ibu. Nah, hal yang paling utama yang paling saya cek dahulu adalah penjumlahan dan pengurangan, pembagian dan perkaliannya. Nah, di sini alhamdulillah disediakan ada petualangan antariksa volume 1 dan volume 2. Untuk volume 1-nya ada penjumlahan dan pengurangan, untuk volume 2-nya ada perkalian dan pembagian. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan mungkin sudah lumayan bisa ya. Cuman kebanyakan siswa-siswi kita yang baru masuk kelas 7 kadang-kadang lupa dengan perkaliannya. Mungkin caranya Bapak Ibu bisa mengecek dengan memanggil satu persatu, 1 kali 1 berapa, 10 kali 9 berapa boleh. Atau mungkin ketika masuk nanti sekolah, apalagi ada lab komputer dan lain semacamnya, ataupun memungkinkan anak-anak membawa HP ke sekolah. Jadi sebelum mulai pembelajaran mungkin bisa dilakukan dulu pretestnya atau uji coba dulu kepada siswanya ya, bisa dipakai untuk mengecek perkalian dan pembagiannya di petualangan antariksa volume 2. Bapak Ibu bisa dicek di sini. Bapak Ibu bisa langsung saja memainkan ya. Nah, di sini di bagian ini ada petunjuknya ya. Di sini tujuannya adalah kita akan menembak asteroid ya. Oke, misi ini telah diisi dengan benar. Klik asteroid yang tampil untuk menguncinya, kemudian isikan jawaban dari soal yang tampil pada asteroid tersebut. Nah, sekarang kita coba. Oke, nah sambil menunggu, di sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5 nyawa ya. Nah, di sini terlihat ada 3 buah asteroid. Nah, silakan Bapak Ibu klik yang mana ingin ditembak. Misalkan saya tembak 1 kali 4. Nah, silakan diketik jawabannya di sini. Ya, cepet-cepet ya Bapak Ibu. 1 kali 4 ditembak, maka bisa dihancurkan. 12 bagi 4, 3 tembak. 35 bagi 7, 5 tembak. Nah, jadi kita udah menyelesaikan, lanjut lagi sampai ke level berikutnya. Misalkan 6 kali 10. Bagaimana kalau seandainya jawabannya salah? Misalkan 6 kali 10 sama dengan 12. Tembak, ternyata nggak bisa karena jawaban kita salah. Oh, berarti nggak bisa. Jawabannya betul adalah 60. Tembak. Nah, bagaimana kalau seandainya kita tidak menembak asteroid 1 dan kedua ini? Apa yang akan terjadi? Ya, jadi kita lolos mencari asteroid yang selanjutnya ya. Jadi ini untuk lumayan sedikit ya untuk bisa diberikan kepada anak-anak sebagai ice breaking kita juga boleh, sebagai selingan juga boleh untuk dilakukan di kelasnya ya. Nah, jadi jika kita melolos level 1, kita bisa melanjutkan ke level berikutnya dan begitu seterusnya. Nah, terkadang kita juga di kelas 7 agak susah ya menyampaikan macam-macam bilangan pada anak-anak, terutama antara bilangan ganjil dan bilangan genap. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan games ini di kelas, yaitu mengumpulkan telur ayam tentang bilangan ganjil dan bilangan genap. Nah, biasanya anak-anak sudah suka lupa ya. Ketika di SMP tahu ini, oh maaf Pak, lupa. Oh ya, siapa yang mau kita salahkan? Saya juga tidak tahu siapa yang kita salahkan. Yang jelas kita coba meluruskan kepada mereka. Nah, di sini untuk mengumpulkan telur ayam, bilangan ganjil dan genap berawal dari satuan, puluhan, ratusan dan ribuan. Kita coba yang satuan. Nah, jadi kumpulkan telur ayam berdasarkan bilangan ganjil atau genap yang menempel pada telur. Seret telur itu dalam bilangan ganjil ke keranjang yang merah, kemudian yang genapnya ke yang biru. Jika sudah ada yang terisi antara ganjil dan genap bilangan yang sama,
maka bisa dibuang di keranjang tengah. Ingat, kamu dibatasi oleh waktu menyelesaikan 10 soal. Kita coba mulai. Nah, kita mulai dari 1. Nah, 1 ini kita coba bilangan apa? Bilangan ganjil ya, dipasangkan di keranjang ganjil. 6 ini termasuk bilangan genap, dipasangkan ke keranjang genap. 7 ke ganjil, 2 ke genap. Nah, 1 karena sudah ada di keranjang ganjil maka boleh dibuang. Jadi kurang lebih seperti itu permainannya ya. Nah, Bapak Ibu, selain yang digunakan di rumah belajar, ada juga games-games yang lain ya, seperti Quizizz, Kahoot dan lain semacamnya. Bapak Ibu bisa browsing di internet seperti apa, dan mungkin nanti di akhir game kita akan coba game menggunakan Quizizz ya Bapak Ibu. Semoga 3 orang pemenang beruntung dan mendapatkan hadiah voucher pulsa sebesar, tergantung nanti berapa disebut sama Pak Dayat ya. Nanti kita akan lihat. Oke, sekian dari saya. Selamat mencoba. Mohon maaf jika ada kesalahan, salah kata atau kurang jelas dan lain semacamnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat, sudah paham kan? Tentunya sudah tidak penasaran lagi. Oke, kalau begitu semoga bermanfaat ya. Ingat, rumah belajar, merdeka belajarnya, rumah belajar portalnya, maju Indonesianya. Yeay!